Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yafet Arianto. Saya peserta didik dalam jabatan untuk gelombang pertama. Nomor peserta PPG saya 2001737017. NIM PPG saya 203153758898. Untuk program studi PPG saya yaitu Teknologi Komputer dan Informatika, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Ini kartu peserta PPG saya. Ini kartu peserta PPG saya. Pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan pembelajaran daring dengan peserta didik saya kelas 10 MM, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, KD 1, logika dan algoritma. Saya akan melakukan pembelajaran pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021 pada pukul 9. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan doa. Saya minta untuk Mas Ulin bisa pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ulin sudah pimpin doa. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kalau sehat, syukur kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini. Masalahnya di luar sana penyakit atau pandemi yang melanda seluruh negara, ya, pandemi COVID. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari penyakit COVID tersebut. Ya, sebelumnya kalian bisa absen dulu di classroom. Untuk absensi saya kasih waktu 1 menit. Silakan bisa untuk absensi ya. Yang belum absen silakan absen. Tapi kalau yang sudah sambil menunggu temannya, ini kita lihat yang sudah absen ya. Ya, ini yang absen untuk pagi hari ini. Yang sudah absen ada 28, yang hadir 26. Terus ada yang sakit 1 sama izin 1. Ya, silakan untuk absensinya. Yang masih belum, ini ada 6 anak, silakan untuk absensi. Untuk kali ini nanti kita akan mempelajari tentang ilmu logika dan algoritma. Untuk ilmu logika dan algoritma itu biasanya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kamu belajar matematika, kamu menggunakan logika kamu. Selain itu, kamu juga menggunakan logika kamu untuk mempercepat proses. Dalam artian kalau kamu mau belajar ke sekolah atau nanti musim pandemi seperti ini ya, kamu belajar di rumah, kamu menggunakan logika kamu, ibaratnya, wah saya disuruh online Pak Yafet jam 8, padahal saya baru bangun tidur. Nah, kamu menyalakan komputer dulu, kamu matikan layarnya, baru nanti mungkin kamu tinggal mandi atau sebagainya. Itu kan logika yang kamu gunakan.
Selain itu nanti logika untuk kehidupan di masa yang akan datang itu sangat kita butuhkan. Kalau nanti kamu sudah bekerja di suatu perusahaan, jurusan kamu kan multimedia, kamu juga diajari tentang pemrograman. Ya, untuk pemrograman itu sering kita menggunakan logika. Nah, logikanya kita untuk membuat program, alurnya bagaimana, algoritmanya bagaimana. Ya, kamu nyoba sekali, tidak usah, Pak, saya tidak bisa, ya coba lagi. Ya, seperti penemu bola lampu. Nah, penemu bola lampu itu mencobanya tidak cuma hanya sekali, dia mencobanya berkali-kali. Ada yang tahu tidak penemu bola lampu? Siapa penemu bola lampu? Teresia tahu tidak? Teresia? Tidak tahu. Nah, untuk penemu bola lampu Thomas Alva Edison itu dia nyobanya berkali-kali, ya. Dengan patah semangat. Ibaratnya kamu jatuh harus bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan kamu jatuh sudah tidak mau bangun, dah udah selesai kan gitu. Ya, jadi itu untuk motivasi saya. Mudah-mudahan kalau kamu nyoba sekali kamu tidak bisa, coba lagi dan coba lagi sampai kamu bisa. Ya, prinsipnya orang bisa, saya pastinya juga bisa, kan gitu. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan yang harus kita capai nanti yang pertama adalah kalian bisa mengenali dan merumuskan masalah dengan tepat. Terus yang kedua, tujuan yang kedua untuk pembelajarannya, nanti kalian mampu menemukan gagasan dan mengkombinasikan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik nanti kalian dapat menganalisis, menalar, mengatasi masalah dengan logis dan terukur. Dan yang keempat, nanti kalian mampu menyimpulkan pentingnya belajar logika dan algoritma. Itu ya. Nah, silakan untuk pretestnya kamu kerjakan di yang sudah saya kirim di Google Classroom. Saya kasih kesempatan kamu mengerjakan, soalnya hanya 5 ya. Mungkin kamu kerjakan 3 menit cukuplah. Ya, sambil saya ngecek kamu bisa apa enggak. Masalahnya kemarin modulnya sudah saya kirimkan lewat WA grup. Kemarin kan sudah saya kasih modul, kamu sudah baca apa belum? Ya, jadi silahkan kamu kerjakan soalnya di Google Classroom. Di situ ada soal. Silahkan bisa dikerjakan. Ini sambil saya cek ya. Ya, ini hasil dari kalian. Ya, kalian sudah mengerjakan untuk pretestnya. Yang merespon sudah ada di sini, bisa dilihat soal yang tertera di sini ya. Kata logika berasal dari kata logos yang berarti. Ini sudah direspon dari 31 anak. Ini yang betul hanya 7 anak. Ya, enggak apa-apa. Sekarang bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk materi hari ini ya, konsep logika dan algoritma. Ini saya presentasikan dulu saja biar kalian bisa memahami apa itu logika dan algoritma. Konsep logika dan algoritma. Nah, di sini ada gambar semangka. Nanti ada pertanyaan. Ya, di situ ada pertanyaan. Saya mempunyai 5 buah semangka. Jika kamu mengambil 3 buah semangka dari saya, berapakah buah semangka yang kamu punyai? 2. Ulin jawabannya 2. Ada lagi 3. yang bisa jawab? 2. Tria 3. Terus? 3. Nah, sekarang kita lihat. Kita baca lagi sama-sama dulu. Saya mempunyai 5 buah semangka. Jika kamu mengambil 3 buah semangka dari saya, berapakah buah semangka yang kamu punyai? Ya. Yang kamu punyai berarti berapa? 3. Ya? Ada 3. Nah, di sini ada gambar kolam yang ada ikannya. Pertanyaannya, di dalam sebuah kolam terdapat 15 ikan. Pada suatu hari ikan itu dikasihkan Fahri ke temannya 6.
Yang 5 tenggelam dan 2 lagi dimakan kucing. Berapakah ikan sisanya? 7. Indri, bisa jawab Indri? 7. 7. Terus Tria, berapa Tria? 7. 7. Kok bisa 7? Mungkin Teresia, berapa Mbak Teresia? 7. 7. Kenapa? Kenapa kok 7? Kok enggak 2? Nah, kenapa Mbak? Karena ikan tidak tenggelam. Karena ikan tidak tenggelam. Oke, ada alasan yang lain? Ada ikan yang gelap. Tidak ada ikan yang tenggelam. Oke, kita lihat aja jawabannya yang betul berapa. Jawaban yang benar adalah 7. Ya, mantap sekali. Ya. Kenapa bukan 2? Karena 5 ikan yang tenggelam baik-baik saja. Sebab ikan hidupnya di air. Jika ikan tenggelam, ya wajar saja karena ikan hidupnya di air. Sekarang, ini di sini juga ada pertanyaan. Apakah yang Anda ketahui tentang manusia? Makhluk hidup yang berakal. Makhluk hidup yang berakal. Wah, jawabannya Muhammad, makhluk hidup yang berakal. Nah, kita lihat aja. Manusia adalah makhluk paling mulia. Sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran. Ya, sehingga dapat memilih hal yang besar dan bermanfaat serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir yang logis. Ya, jadi dalam keadaan apapun juga kalian pasti mempunyai pola pikir yang logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Nah, kalau digambarkan seperti ini, logis. Berarti logis itu nanti akan masuk akal, dan yang kedua nanti memenuhi hukum logika. Sampai di sini, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Logika. Ada yang tahu apa itu logika? Logika? Hasil nalar. Hasil nalar. Ini Mbak Indri mengacungkan tangan. Apa Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ilmu yang dipelajari kecakapan untuk berpikir secara halus, tepat, dan teratur. Oh, ya. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar, yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu yang disebut dengan logika, atau orang nyebutnya bahasa sananya logos, itu ya. Nah, logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar, dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, bagaimana berpikir dengan benar. Itulah logika. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk logika? Enggak ada. Muhammad Ulin, enggak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, enggak ada. Saya lanjut ya. Kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Di sini ada contoh logika. Ya, contoh logika dalam mengambil kesimpulan. Di sekolah kedua, bidang keahlian teknologi dan rekayasa adalah tidak buta warna. Nah, ini yang kamu garis bawahi, tidak buta warna. Kamu lihat tabelnya. Di sini ada tabel. Joni, Adi Saputra, tidak. Heri, ya. Kimora, tidak. Ukoh, ya. Di sini pertanyaannya. Berdasarkan penggunaan logika untuk mengambil keputusan dari pendaftar, maka yang diterima adalah siapa yang diterima? Joni Adi Saputra dan Kimora Ayudhya. Betul apa enggak? Kita lihat aja.
jawabannya? Ya. Berarti di sini yang diterima yang pertama Joni sama Kimura. Masalahnya di sini apa? Yang tidak buta warna. Jika dalam menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus atau orang nyebutnya deduktif, basa konone lah. Contohnya di sini. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Pernyataan khususnya Fahri adalah siswa SMK. Berarti kesimpulannya apa? Fahri harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya, ini betul. Fahri harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ada lagi contoh. Logika dalam menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum atau disebut dengan induktif. Contohnya di sini. Jelita rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Fahri rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kimura rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Semua yang rajin belajar, ya, semua yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Sekarang materinya algoritma. Kalau tadi sudah logika, sekarang algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Cara mengkomunikasikan algoritma antara lain. Ya, di sini biar orang bisa menerima dengan gampang, biar dengan gamblang. Yang pertama dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua dengan menggunakan kode semu. Yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman. Untuk mempermudah dan dalam pembuatan algoritma, ini yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Yang kedua, algoritma setiap langkah merupakan suatu tindakan aksi. Halo, ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Di sini ada contoh algoritma. Sekarang kalau kamu menghidupkan komputer, kira-kira yang pertama kali apa yang harus kamu lakukan? Gimana Mas Muhammad? Yang pertama apa kira-kira Mas? Siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Sip, betul sekali. Berarti yang pertama kamu harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya apa? Ya komputer atau PC, monitor, kabel, keyboard, dan mouse. Yang kedua, colokan kabel ke stop kontak. ya, wah tepat sekali ya. Berarti kamu harus menghubungkan kabel ke terminal. Yang ketiga, tekan tombol power pada PC. Ya, kamu disuruh menekan tombol power pada PC. Setelah tombol power pada PC kamu tekan, selanjutnya kamu disuruh menekan tombol power pada monitor. Setelah kamu menekan tombol power pada monitor, baru nanti di sini masuk ke layar desktop. Komputer siap dipakai atau siap digunakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Enggak ada. Kalau enggak ada lanjut lagi. Atau PC sekarang bisa kamu lihat untuk flowchart-nya. Ya, flowchart-nya nanti di sini ada lambang-lambangnya. Nanti akan saya tanyakan. Di sini ada memulai, ya. Di sini ada memulai. Terus yang pertama kamu harus menghubungkan kabel ke terminal stop kontak seperti ini tadi ya. Urut-urutannya sampai nanti akhirnya masuk ke layar desktop. Ya, jadi nanti prosesnya selesai. Ini nanti kalau kamu menggunakan flowchart. Ya, tapi untuk hari ini kalian nanti soalnya
hanya membuat algoritma. Ya. Mulai hubungkan kabel ke terminal atau stop kontak, tekan tombol power yang ada di PC. Kalau nanti menyala, dilanjutkan menekan tombol power pada monitor. Tapi kalau tidak, berarti kamu harus apa? Ngecek dulu power supply ini rusak apa enggak. Kalau rusak, berarti harus kamu ganti. Berarti setelah kamu ganti, nanti komputer nyala, baru masuk ke tekan tombol power pada monitor. Terus di sini juga ada lanjutnya lagi, apakah monitor menyala? Kalau menyala langsung berarti nanti masuk ke layar desktop. Tapi kalau tidak menyala, ya berarti kamu harus ngecek. Ngecek apa? Cek VGA, cek memori, cek mainboard. Nah, sampai akhirnya nanti proses itu selesai, masuk ke layar desktop dan komputer siap digunakan. Nah, sampai di sini untuk contoh algoritma menghidupkan komputer. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Halo. Mbak Teresia ada enggak? Tidak, Pak. Tidak. Mbak Talita, ada yang ditanyakan sampai di sini? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau tadi kamu enggak ada pertanyaan, gantian saya yang bertanya ya. Ya. Bisa dilihat di layar kalian, di situ ada soal simbol flowchart. Ini yang ada 6 lambang. Yang pertama ini gambar kotak, terus ada lengkungannya di kanan dan di kiri. Ini namanya apa? Halo? Terminator. Namanya apa? Terminator. Digunakan untuk apa, Mbak? Digunakan untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Ya, oke, betul. 100, Mbak ya. Mantap. Nah, terus selanjutnya yang kedua, yang ada di bawah ini. Gambar kotak. Kotak ini namanya apa? Proses. Proses. Ya, maksudnya apa proses? Ada ya mungkin Mas Zaki atau Mas Muhammad yang memberi penjelasan? Apa, Mas? Menyatakan Mas? proses. Julang. Ya, Mas Uli. Menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Sip. Betul sekali. Selanjutnya yang ketiga, gambar lingkaran. Namanya apa? Gambar lingkaran. Simbol apa? Gambar lingkaran. Konektor digunakan untuk apa? Menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain. Nah, ya, oke, betul. Gambar keempat. Decision. Ya, Atau decision keputusan. atau keputusan. Fungsinya? Digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Oke, ya, betul sekali. Ya, selanjutnya di sini gambar yang kelima. Namanya apa? Gambar yang kelima. Data. Digunakan untuk apa? Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Oh, yang terkait pada sebuah flowchart. Ya, betul sekali. Terus yang terakhir di sini, gambar apa? Yang terakhir ini? Subproses, Pak. Subproses. Digunakan untuk apa? Mbak Sri, ayo. Simbol ini adalah proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses subproses lainnya. Oke, iya. Ya, di sini kan sudah bisa menjawab dari 6 lambang yang sudah saya tampilkan di sini, tapi sebenarnya lambang-lambang itu ada banyak. Ya, lambang-lambang flowchart ada banyak. Bisa dipelajari lagi. Sekarang soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Di sini ada soal 3. Kamu saya suruh membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang kedua, kamu saya suruh membuat algoritma membuat kopi instan. Dan yang ketiga, kamu nanti membuat
algoritma ketika kamu mandi. Ya, di sini ada 3 soal, nanti kamu kerjakan, ya, kamu kerjakan waktunya 15 menit, mulai dari sekarang bisa kamu kerjakan, nanti di tengah-tengah juga akan saya tanya, kamu sudah sampai mana, prosesnya sampai mana, nanti saya tunjuk secara acak, kalian untuk mempresentasikan untuk hasil algoritma ini. Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Bisa. Oke, bisa. Sudah sampai mana Mbak Talita yang dikerjakan? Mungkin bisa ditampilkan yang sudah kamu kerjakan. Kurang dikit, Pak. Kurang sedikit. Mungkin bisa coba ditampilkan biar saya lihat sampai sejauh mana. Ditampilkan aja enggak apa-apa, seadanya kalau memang baru saya. Oh, algoritma membuat kopi instan. Oh, ini yang kedua, ya enggak apa-apa, diketik-ketik aja Mbak ya. Jadi nanti bisa selesai. Ini kan waktunya juga masih sekitar 10 menit. Oke, terima kasih Mbak. Ulin, gimana? Bisa enggak Mas Ulin? Muhammad Ulinuha? Bisa? Tak Di proses penulisannya dia nek pindah kamera gimana Pak caranya? kalau enggak balik, nah itu kan bisa tadi. Nah dia tak lihat deh. Kurang ini Pak, baru Oh kurang, oke ya, baru membuat itu ya. ya. Nanti kalau mempresentasikan kamu bisa seperti itu ya enggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Ya Pak. Ya, berarti prosesnya berjalan. Silakan bisa dilanjut. Ya. Yuk. Narisa. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Nenda Dwi. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Ditulis apa diketik, Mbak? Ditulis. Ditulis. Oke. Mbak Indasri? Gimana, Mbak? Udah, Pak. Sudah selesai? Udah. Wah, mantap. Coba lihat. Wah, nanti kamu paling enggak bagian 1 ini. Coba ditampilkan, Mbak. Saya tak mau lihat ya. Bener apa enggak? Kamu tahu-tahu bilang selesai tapi belum. Wah, oke. Ini yang algoritma persegi panjang. Oke. Sip. Terima kasih, Mbak. Bisa di stop sharingnya. Nah, waktunya tinggal 4 menit ya. Nanti 4 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi, hampir selesai waktunya. Ya, waktunya sudah selesai. Jadi saya tunjuk, nanti bisa untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah siap semua belum? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, yang pertama saya minta Indasri. Ya, Pak. Yo, Mbak Indasri, silakan kamu presentasikan untuk hasil yang kamu buat. Ya, Mbak. Ya, biar tampil dulu pelan-pelan, biar semuanya lihat. Silakan, hasilnya bisa kamu tampilkan, biar kamu presentasikan. Algoritma persegi panjang. Analisis. Input. P panjang dan L lebar. Luas persegi panjang L sama dengan P kali L. Algoritma. Inputkan panjang, inputkan lebar. Rumus untuk menghitung L yaitu L
sama dengan P kali L. Nilai L luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Oke. Oh itu ya, sip. Terima kasih. Berarti untuk soal yang pertama sudah diselesaikan. Saya lanjut untuk yang soal yang kedua. Buatlah algoritma membuat kopi instan. Coba saya minta untuk Mbak Talita bisa mempresentasikan cara membuat kopi instan. Ya Pak, algoritma membuat kopi instan. 1. Buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. 2. Setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas. 3. Panaskan air hingga mendidih. 4. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 5. Aduk lalu aduk hingga merata. 6. Kopi instan siap dinikmati. Wah, cocok ya. Berarti yang terakhir ini yang paling cocok. Kopi instan siap dinikmati. Nah, ini dari algoritma membuat kopi ada 6 urutannya ya. Kalau dibalik kira-kira bisa Mbak? Aduk dulu baru dituangkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti ya ini udah betul. Terima kasih sudah menampilkan hasilnya Mbak, untuk Mbak Talita. Hal yang terakhir membuat algoritma ketika mandi. Saya, Pak. Oh, itu mikrofonnya kok bunyi. Ya, coba Mbak Ulianisa. Ya. Sendiri, sip. Silakan. Algoritma mandi. 1. Siapkan peralatan mandi. Misalnya, handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. 2. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. 3. Lepaskan baju. 4. Siramkan air ke seluruh anggota badan. 5. Gunakan sampo dan gunakan sabun dan sampo. 6. Bilas badan dengan air. 7. Gosok gigi. 8. Gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh. 9. Pakailah baju ganti. 10. Keluar kamar mandi. Ya, oke. Ini betul sekali ya. Jangan lupa nanti kamu minta bonus ke saya. Wah, Pak, aku harus mempresentasikan berarti nilainya tambahin loh, Pak. Ya, bisa. Oke ya. Nah, silakan bisa di stop screen aja untuk Mbak Ulia. Biar saya lanjutkan lagi. Oke. Tadi dari ketiga soal yang sudah saya kasihkan, kamu membuat algoritma menghitung luas persegi panjang, membuat kopi instan, ya, dan terakhir kamu membuat alur untuk ketika kamu mandi. Nah, di sini untuk logika dan algoritma yang sudah saya kasihkan ke kalian, ya, ini saya minta untuk kalian bisa menyimpulkan. Kesimpulannya, logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, terus? Karena keduanya saling berkaitan. Logika merupakan bentuk penalaran, sedangkan algoritma suatu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita harus mempunyai logika. Gitu. Oke. Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, kalau nanti kita pisahkan, berarti nanti jalannya akan pincang. Ya, karena apa? Keduanya saling berkaitan. Logika dalam bentuk penalaran dan pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi di sini kalian sudah mempelajari tentang logika dan algoritma. Ya, algoritma semoga itu bisa kalian gunakan untuk kedepannya. Terus untuk tugas selanjutnya, kamu bisa mengerjakan soal yang ada di Classroom. Yang ada di Classroom, di situ ada post test. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi
Yang tadi sudah kamu buat algoritmanya, kita buat untuk flowchart-nya. Mungkin salah satu bisa pimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan bisa pimpin salah satu untuk doa penutup. Silakan Mas Ulin untuk pimpin doa penutup. Marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ulin sudah pimpin doa untuk penutup. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga pelajaran yang sudah kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Jaga kesehatan. Masalahnya pandemi COVID masih berjalan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Sementara itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak.